bahas di dalam kegiatan ini utamanya adalah berkaitan masalah literasi berkaitan masalah informasi terkait tentunya berkaitan dengan informasi yang baik itu di lingkup media massa maupun sosial media. Jadi kita perlu mewaspadai tentunya karena penyebarluasan paham radikalisme intoleran sangat memanfaatkan keberadaan media. Jadi media massa termasuk media sosial atau sosial media yang hari ini pengguna sosial media di negara kita ini sudah di atas 120 juta. Artinya pemilik akun-akun yang berpotensi untuk bisa menerima konten informasi yang bermuatan radikalisme intoleran. Apakah itu disebarluaskan oleh mereka yang berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri sendiri. Oleh karena itu tentu ini adalah bagian dari penyelamatan masyarakat Indonesia informasi yang keliru atau yang tidak bermanfaat atau yang tidak berguna atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nilai-nilai luhur agama, termasuk bertentangan dengan ideologi negara, termasuk bertentangan dengan hukum positif yang ada di negara kita. Jadi kita harus selamatkan masyarakat kita, tentu jangan sampai menjadi bagian objek dari penyebarluasan informasi yang berpotensi membangun mindset di kalangan masyarakat kita bahwa informasi radikal intoleran itu adalah sebuah hal yang baik dan benar. Karena kalau radikal intoleran itu tanpa perlu dibahas sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena kepribadian bangsa Indonesia itu jati dirinya adalah warga negara yang tentu jati dirinya, pribadinya itu adalah yang dapat mengaktualkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jadi ketika informasi itu masuk, itu dapat dikatakan tidak sejalan dengan nilai-nilai itu. Kita berharap jangan sampai nilai-nilai yang tidak sejalan itu menjadi nilai-nilai yang dijadikan rujukan oleh anak-anak muda kita. Jadi radikal kemudian intoleran, bayangkan dia tidak bisa menerima orang lain karena berbeda paham, aliran, kepercayaannya, keyakinannya. Terus kemudian lebih parah lagi kalau nanti pada akhirnya dia tidak bisa menerima keadaan dan dia melakukan sebuah tindakan kekerasan yang dalam hukum negara kita sudah diatur sebagai sebuah perbuatan terorisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000. Jadi literasi ini bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat terhindar dari bagian pihak-pihak yang menyebarluaskan konten-konten yang mengarah radikal intoleran, dan tentunya juga kita harus punya kemampuan bagaimana melakukan kontra radikal intoleran itu. Jadi itu yang harus tentunya perlu kita perbanyak. Nah, forum ini mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah penguatan bagi kita untuk semangat di dalam menjaga agar jangan sampai pemikiran-pemikiran radikal intoleran yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan teror apabila dia tidak bisa mengendalikan diri, ini bisa kita atasi dengan baik. Artinya dengan proses literasi inilah, karena ini kan program-program yang kaitannya pencegahan, jadi di hulu
kita menggarapnya di hulu, bukan menunggu peristiwa kejadian baru kita berbuat. Itu bagian dari ranah penegakan hukum. Ada lagi bidang-bidang yang menangani bidang hukum. Tapi bagaimana kita hari ini membangun sebuah kekuatan dalam masyarakat kita, memiliki daya cegah, daya tangkal, agar tidak mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak mendidik generasi muda Indonesia. Ada temuan mungkin konten-konten yang radikal Dalam jumlahnya itu boleh dikatakan ribuan. Ada yang bisa dilakukan dengan kontra, ada yang berujung dengan investigasi, ada yang berujung dengan koordinasi, di mana kita punya Kementerian Kominfo yang memiliki otoritas untuk dapat berkomunikasi dengan platform yang media terkait. Jadi ada satuan tugas kerjasama kita dengan Kominfo untuk melakukan langkah-langkah identifikasi apakah kaitan website, portal tertentu yang mengarah kepada hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jadi ini kerja rutin ya, yang lebih bersifat antisipasi dengan mengedepankan tugas-tugas satuan tugas bersama antara Kominfo termasuk dengan BPT dan kementerian lembaga lain dalam rangka antisipasi. Nah, tetapi dari masyarakat kita hari inilah yang kita bicarakan agar masyarakat memiliki ketahanan di bidang informasi. Jadi informasi mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Masyarakat kita berharap bisa memilah-milah. Jangan semuanya dipakai, digunakan, apalagi dijadikan dasar untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan, tapi ternyata tindakan itu adalah perbuatan melawan hukum. Ada nggak dari teman dari BNPT yang di instansi-instansi kementerian yang ada BNPT teroris? Kemarin juga ada data yang guru-guru kepala sekolah yang terlibat teroris yang dicoba. Ya, kita punya kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB berkaitan dengan masalah monitoring. Tentu kerjasama ini juga dengan seluruh kementerian berkaitan dengan adanya pihak-pihak dari penyelenggara negara atau PNS atau ASN atau katakanlah di lingkup BUMN yang mekanismenya memang sudah terbentuk, ada semacam kerjasama untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi tentu sementara dalam konteks penertiban itu tetap mengedepankan cara-cara persuasif yang lebih kepada tindakan-tindakan yang bersifat administratif. Ada berapa persen PNS atau BUMN yang kira-kira terlibat sudah data BNPT? Belum banyak. Berapa kira-kira? Dalam catatan yang pernah kita tangani kemarin kurang lebih sekitar 10%. bukan 10%, 10 case, 10 kasus Kalau Jawa Timur sendiri yang akhirnya itu dikembalikan kepada atasan. Atasan itu atasan untuk melakukan pembinaan. Jadi belum masuk kepada ranah hukum. mereka ini Tetapi kalau yang sudah mengarah kepada hukum, misalkan cybercrime ya, mengarah kepada cyber, itu otomatis sudah investigasi oleh reserse dari kepolisian. mereka yang kasus seperti itu rata-rata katanya kenapa? Ideologinya terpapar atau seperti apa? Ada potensi. Jadi ini kita bermain di hulu sekali ya. Jadi tadi bukan 10% ya, 10 kasus dalam beberapa tahun, dari tahun yang lalu sampai sekarang, seingat saya itu, yang sudah kita komunikasikan dengan pihak atasan masing-masing, dan tindakan administratif itu diberikan kewenangan kepada atasan, sekaligus tentunya ada semacam kewajiban untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap seperti apa monitoringnya Jawa Timur? Ada nggak kasus di Jawa Timur? daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus. belum. Saya belum dapat angka pasti yang Jawa Timur, tapi